you are in a good condition. Okay students, before we start our study today, let's pray together. Please raise your hand. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, pada hari ini kita akan mempelajari muatan matematika tentang pembulatan pecahan. Seperti apa ya pembulatan pecahan itu? Let's check this out. Pembulatan pecahan. Teman-teman, ayo kita simak terlebih dahulu tujuan pembelajaran pada hari ini. 1. Siswa dapat melakukan pembulatan pada pecahan biasa dan juga pecahan campuran. 2. Siswa dapat melakukan pembulatan pada pecahan desimal. 3. Siswa dapat melakukan pembulatan pada bentuk persen. Sekarang, ayo kita simak bagaimana cara membulatkan sebuah pecahan. 1. Pembulatan pecahan biasa dan campuran. Pembulatan pecahan biasa dan campuran artinya mengubah pecahan biasa dan juga pecahan campuran ke dalam bilangan bulat satuan terdekat. Kita masuk ke contoh soal ya teman-teman. Contoh pertama, bulatkanlah pecahan 5/6 ke satuan terdekat. Untuk membulatkan pecahan tersebut, langkah pertama ialah teman-teman lihat pecahan 5/6 yang menjadi penyebutnya adalah 6. Maka setelah itu kita akan membuat garis bilangan. Garis bilangan tersebut berisikan pembilang dari angka 1 sampai dengan angka 6. Kenapa sampai dengan angka 6? Karena pada pecahan tersebut memiliki penyebut berangkakan 6. Maka pembilang maksimalnya adalah 6. Sekarang kita buat ya untuk garis bilangan tersebut. Dimulai dari 0, kemudian 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, dan 6/6 atau 1. Setelah membuat garis bilangan tersebut, kita lihat bentuk pecahan 5/6 lebih dekat ke angka 0 atau ke angka 1 ya teman-teman. Yeay, betul sekali. Bentuk pecahan 5/6 lebih mendekati ke angka 1. Jadi, pecahan 5/6 jika dibulatkan ke dalam satuan terdekat menjadi 1. Kita akan mencoba ke contoh soal berikutnya. Soal berikutnya, bulatkan pecahan 2/5 ke satuan terdekat. Ingat, langkah pertama yang kita lihat adalah penyebutnya. Pada pecahan 2/5, yang menjadi penyebut adalah angka 5. Maka, angka pembilang pada garis bilangan yang akan dibuat adalah 5. Yuk kita mulai untuk membuat garis bilangan. Dimulai dari angka 0. Kemudian 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, dan 5/5 atau 1. Sekarang kita lihat. Untuk bentuk pecahan 2/5 lebih mendekati ke angka 0 atau ke angka 1 ya teman-teman. Yeay, tepat sekali. Untuk pecahan 2/5 lebih mendekati ke angka 0. Jadi, pecahan 2/5 jika dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 0. Lalu bagaimana ya cara membulatkan pecahan campuran ke dalam satuan terdekat? Ayo kita simak contoh berikut ini. Contoh ketiga. Bulatkan pecahan 1/4 ke satuan terdekat. Caranya,
kita lihat terlebih dahulu untuk bentuk pecahannya. Bentuk pecahan yang ada pada bilangan 1/4 adalah 1/4. Dalam pecahan 1/4, yang menjadi penyebut adalah angka 4. Maka, angka pembilang maksimal pada garis bilangan yang akan kita buat adalah 4. Sekarang kita buat yuk untuk garis bilangannya. Dimulai dari 0, kemudian 1/4, 2/4, 3/4, dan 4/4 atau 1. Setelah itu kita lihat, pecahan 1/4 lebih dekat ke angka 0 atau ke angka 1 ya. Pecahan 1/4 ternyata lebih dekat ke angka 0, sehingga pecahan 1/4 jika dibulatkan menjadi 0. Maka pembulatan 1/4 menjadi 1 ditambah 0 sama dengan 1. Bagaimana teman-teman? Sudah mulai paham? Sekarang kita masuk ke contoh keempat ya. Bulatkan pecahan 2/6/7 ke satuan terdekat. Ingat ya teman-teman, kita lihat terlebih dahulu bentuk pecahannya, yaitu 6/7. Pada pecahan 6/7 yang menjadi penyebut adalah 7. Maka angka maksimal pembilangnya ialah 7. Sekarang kita buat garis bilangan. Dimulai dari angka 0, kemudian 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, dan 7/7 atau 1. Setelah membuat garis bilangan, langkah selanjutnya ialah kita lihat pecahan 6/7. Lebih dekat ke angka 0 atau ke angka 1 ya. Pecahan 6/7 lebih dekat ke angka 1. Sehingga pecahan 6/7 jika dibulatkan menjadi 1. Maka pembulatan pecahan 2/6/7 menjadi 2 ditambah 1 sama dengan 3. Selanjutnya, kita akan belajar tentang pembulatan desimal ke satuan terdekat. Untuk syarat membulatkan pecahan desimal ke satuan terdekat ialah perhatikan angka per sepuluhnya. Jika lebih dari 5 atau sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas. Namun, jika kurang dari 5, maka nilai akan tetap. Kita simak ya contohnya. 1. Bulatkan 3,74 ke satuan terdekat. Untuk membulatkannya yang pertama, lihat angka per sepuluhnya. Angka per 10 adalah satu angka yang berada di belakang koma, yaitu angka 7. 7 lebih besar dari 5, maka 3,74 dibulatkan ke atas menjadi 4. Contoh berikutnya ialah bulatkan 5,32 ke satuan terdekat. Ingat syaratnya ya teman-teman. Perhatikan angka per sepuluhnya. Pada bilangan 5,32 yang menjadi per sepuluhnya ialah 3. 3 lebih kecil dari 5. Maka pembulatan angkanya tetap untuk 5,32 jika dibulatkan menjadi 5. Berikutnya, pembulatan desimal ke persepuluhan terdekat. Untuk persyaratannya ialah perhatikan angka per seratusnya. Jika lebih dari 5 atau sama dengan 5, maka kita bulatkan ke atas. Tapi jika dia kurang dari 5, nilainya akan tetap. Kita lihat ya contohnya. 1. Bulatkan 1,28 ke persepuluhan terdekat.
Langkah pertama, perhatikan angka perseratusannya. Angka perseratusan ialah angka kedua yang berada di belakang koma. Untuk perseratusan pada bilangan 1,28 ialah angka 8. 8 memiliki nilai lebih besar dari 5. Sehingga angka yang berada di depan angka 8 kita tambahkan 1. Angka yang berada di depan angka 8 adalah angka 2. Berarti angka 2 kita tambahkan 1 menjadi 3. Maka 1,28 jika dibulatkan ke persepuluhan terdekat menjadi 1,3. Contoh kedua, bulatkan 2,52 ke persepuluhan terdekat. Ingat persyaratannya, pertama perhatikan angka perseratusnya atau angka kedua yang ada di belakang koma. Pada bilangan 2,52 yang menjadi perseratusnya adalah angka 2. 2 lebih kecil dari 5. Maka angka yang berada di depan angka 2 yaitu 5 tidak dapat ditambahkan 1. Jadi 2,52 apabila dibulatkan ke persepuluhan terdekat menjadi 2,5. Selanjutnya pembulatan pada persen. Pembulatan pada persen dapat dilakukan ke puluhan terdekat. Caranya dengan melihat angka satuan. Jika angka satuan lebih dari atau sama dengan 5, maka dapat dibulatkan ke atas. Namun, jika angka satuan kurang dari 5, maka akan dibulatkan ke bawah. Kita perhatikan contoh berikut ini. Pertama, ada bilangan 18%. Ingat ya teman-teman, yang kita lihat adalah satuannya. Pada 18%, angka yang menjadi satuannya adalah 8. 8 lebih besar dari 5, maka akan dibulatkan ke atas ke puluhan terdekat. Jadi 18% dibulatkan menjadi 20%. Selanjutnya adalah 73%. Kita lihat terlebih dahulu satuannya, yaitu 3. 3 lebih kecil dari 5. Karena kurang dari 5, maka akan kita bulatkan ke bawah ke puluhan terdekat. Jadi 73% dibulatkan menjadi 70%. Selanjutnya ada bentuk 45%. Kita lihat terlebih dahulu ya teman-teman satuannya. Untuk satuannya ialah 5. 5 memiliki nilai sama dengan 5. Maka dapat kita bulatkan ke atas ke puluhan persen terdekat. Jadi 45% dibulatkan menjadi 50%. Now, let's practice together. Silakan teman-teman kerjakan buku ISPS halaman 19 sampai dengan 20. Untuk yang dikerjakan ialah nomor 1B, 1C, 1F, 1G, 2A, 2C, 2D, 3F, 3G, dan 3H. Selamat berlatih teman-teman hebat kelas 4. Bagaimana teman-teman? Semoga teman-teman dapat mengerti penjelasan pada hari ini ya. Okay friends, let's close our study today by reciting hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye, see you later. Insyaallah.